sama Mas Gibran juga nanti Tapi kita 5 tahun dorong. mendatang ya? Iya. Oh, nanti jadi kita maksudnya mau mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029? berat ini berat. Nah, gini, kalau kita yang ngomong jatuhnya bercanda, lu mah keceplosan. Gibran Raka Buming Raka. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Siapa? Nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau nggak siapa, nggak tahu ya, nggak ada yang tahu. Ya. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau nggak tahu Ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Hasilnya tidak jelas, jadi anggota partainya juga tidak lama, berproses dari bawah juga tidak pernah terjadi, tapi karena dia adalah anak seorang penguasa, dia kemudian mendapatkan kemewahan di atas rata-rata. Siapa yang dikorbankan? Banyak hal yang dikorbankan. Pertama, kompetisi dikorbankan, jadi tidak sehat. Dimanapun di negara ini melawan kekuasaan politik itu nggak gampang. Jadi barang busuk sekalipun diusung, kalau diusung oleh kekuasaan, instrumen-instrumen yang saya kira seperti instrumen negara, itu pasti relatif akan memenangkan pertarungan. Kan itu yang sebenarnya menjadi perbincangan. Jadi Anda bagi siapapun boleh di negara ini untuk menjadi pejabat publik. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan dan seterusnya. Tapi tolong berikan pendidikan politik yang bagus bagi kita. Bahwa Anda itu berproses dari awal. Inilah yang kemudian kenapa fenomena politik dinasti itu selalu diulang. Karena prosesnya itu tidak awal. Misalnya sorry to say seperti Mas Gibran. Apakah di negara ini tak ada orang lain? Dulu muncul nama Erick Thohir, muncul nama Ridwan Kamil, muncul Sandiaga Uno, ada Bu Hovifah. Nama-nama top yang saya kira punya pengalaman dan rekam jejak yang cukup panjang. Kenapa mereka tidak bisa maju? Kalau menggunakan logikanya Bang Faisal, karena bukan anak presiden. Kan itu saja. Erick Thohir kurang apa? Bikin PSSI mantap, sekolahnya di luar, bohir. Apalagi, panjang lah ceritanya, Sandiaga Uno apalagi dan seterusnya. Tapi karena garis tangan mereka itu bukan anak presiden, tak ada privilege dan kemudahan. Sehingga harapan mereka untuk berkompetisi dalam pilpres harus hilang. Kan itu yang menjadi perbincangan kita. Bang Ade Armando saya respect dulu dengan tingkat idealismenya yang cukup tinggi. Partainya adalah partai anak muda, tolak politik dinasti. Tapi sorry to say Bang, respect saya kan agak sedikit hilang dalam konteks itu. Saya justru berharap orang seperti Bang Ade Armando ini yang jadi ketua umum PSI. Bang Ade ini kurang apa coba? Bang Ade Armando ini kurang apa? Tolong jelaskan ke kita, doktor, ahli komunikasi, pejuang HAM dan pluralisme paling depan, siap mati dan dibully demi demokrasi dan toleransi, tapi nggak punya kesempatan untuk jadi ketua umum partai karena bukan anak penguasa. Ada sekjen yang spesialis seperti Bang Raja Juli Antoni. Bang Raja Juli itu kurang gimana? S2 dan S3 nya di luar negeri, PhD, bukan kaleng-kaleng sekolahnya, nggak jadi ketua umum partai. Kan itu saja yang diributkan oleh orang. Bahwa Anda punya opportunity seperti yang lain untuk terpilih jadi gubernur, jadi wali kota, jadi ketua umum partai, nggak ada soal. Tapi monggo proses yang dilakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang itu memang dari dulu kita pertahankan. Inilah yang disebut dengan sistem politik, sistem bernegara, dan sistem demokratisasi. Ini agak ngeri-ngeri sedap Bang kalau begini ceritanya. Kalau ini akan menjadi sesuatu hal yang dijadikan portofolio ke politik ke depan, semua presiden misalnya punya mimpi supaya keluarga besarnya terjun ke politik dengan cara-cara yang melalui proses yang itu instan. Saya khawatir ya politik kita tidak akan berkembang. Jadi Bang Faisal ini sekalipun kritiknya sampai sidratul muntaha kerasnya, bikin partai hampir tiap hari, jangan pernah berharap partainya akan menang apalagi bermimpi jadi presiden. Padahal pengalaman politiknya jadi aktivis dan seterusnya saya kira cukup luar biasa. Jadi hal-hal yang semacam inilah sebenarnya secara kritikal tanpa henti harus kita bicarakan. Saya kebetulan ngajar perilaku pemilih, partai politik dan pemilu. Pertanyaan mahasiswa hampir sama. Untuk apa Pak kita berdiskusi ini di ruang kelas? Enggak ada gunanya. Kalau para elit dan politisi tidak pernah menjalankan apa yang kita pelajari di kelas, hopeless mereka. Karena at the end of the day-nya bagi mereka, power, penguasa dan kekuasaan menjadi kunci dan instrumen untuk memenangkan pertarungan politik di negara ini. Jadi kasihan anak-anak yang selama ini punya mimpi besar untuk jadi gubernur, bupati, wali kota, apalagi mimpi jadi presiden Bang. Sudahlah, ke laut aja. Kalau kemudian masih banyak orang yang mengkonfirmasi apa yang terjadi di negara ini, soal kemudahan anak kekuasaan itu untuk menjadi pejabat publik, sesuatu hal yang lumrah. Ini yang saya kira akan merusak bagaimana. Gibran datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar, duduk di situ lu, gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky, dengar saya kritik. Pada waktu itu dia adalah wali kota, saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya soal saya bilang, you koruptor tuh. Saya kasih kritik, dia nggak marah.
Karena saya terangkan, saya kritik kamu karena saya tanya, you datang sebagai apa? Sebagai wali kota? Ya mendua om. Saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Tadi sebelum Tunggu, gue mau terangin semua hal. setiap minggu menteri datang maksudnya apa itu? Ya udah, you nggak usah tanya itu. Anak presiden itu juga susah nyari kerjaan. Saya itu mau masuk Gus Durian sebenarnya untuk cari kerja. Ya benar, kalian itu ya selalu ngeledekin saya, privilege, anak Gus Dur privilege, anak presiden privilege. Kalian tuh paham gak sih bahwa anak presiden itu juga susah nyari kerjaan? Jadikan aku sebagai sebagai ambasador stunting. Kalian itu paham gak sih betapa susahnya aku tuh ya nyari kerjaan? Beneran loh, susah banget. Sekarang kan kita bisa lihat di sosmed itu, di TV, tiap hari orang ngantri untuk nyari kerjaan. Saking susahnya, anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya. Lah ya mereka enak, ada bapak-bapaknya, ada yang bapaknya masih jadi presiden, laku. Udah apa? Aku mau mesti ngapain? Apa? Meneruskan kekuasaan bapakku. Oh, bapakku aja nggak berhasil memperpanjang kekuasaannya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Danker 94. Teman-teman, ini menarik ya. Kaisang sudah menjadi ketua umum partai. Kaisang adalah orang tinggi ya. Dan bahkan ya, Kaisang belum bisa menjaga mulutnya, teman-teman. Ini masih kekanakan sih sebenarnya. Kenapa? Kaisang ini adalah ketua umum partai, dan biasanya ketua umum partai itu apapun yang diucapkannya itu bakal menjadi viral, menjadi perbincangan ya. Apalagi sekelas ketua umum partai, teman-teman. Ataupun mungkin kader partai ya. Itu adalah sebuah jabatan yang benar-benar strategis, teman-teman. Apalagi mereka ini adalah sosok yang dikenal banyak orang, ya kan? Dan perkataan daripada Kaisang ini menimbulkan sebuah kontroversial yang luar biasa ya, walaupun hanya bercanda, dan ini adalah keceplosan, teman-teman. Dan banyak kali ya bagaimana keluarga ini selalu dikritik, selalu diejek, teman-teman ya, terkait dengan manuver-manuver yang mereka kerjakan. Ini mulai dari Pak Jokowi yang mengizinkan ya, Gibran maju di Pilpres 2024 kemarin. Dan sampai detik ini bagaimana Gibran itu menjadi sasaran ya. Hingga bagaimana Kaisang yang 3 hari menjadi kader PSI langsung diangkat menjadi ketua umum PSI. Inilah menjadi tanda tanya banyak orang ya. Dan instannya perjalanan daripada kedua anak Jokowi ini membuat masyarakat itu resah dan gelisah, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?